Betapa bahagianya menjadi mereka yang di umurnya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku beli buku saja aku tak sanggup, apalagi sekolah. Konyol sekali. Tetapi apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku? Sudah hampir umur 16 tahun, namun masih dalam keadaan yang miris seperti ini. Dengan baju yang tak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tak ada seorang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di usiaku yang seperti ini, aku berpakaian putih, memakai celana berwarna abu-abu, memangkul sebuah tas, dan tentunya menggunakan sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanyalah sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mempedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku hanyalah sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah mempedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku dicekam. Dan aku dikekang. Aku takut sebiar cahaya menyinariku. Bermain-main di tengah, bermain-main di atas kepalaku, dan memaksa aku untuk masuk ke dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, selalu kesepian hidup dalam gubuk tua yang tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois! Dunia ini memaksaku untuk bekerja. Padahal seharusnya orang seusiaku ini hanya menuntut ilmu untuk menggapai cita-citanya. Tapi aku hanyalah anak dari seorang pemulung yang kesehariannya berada di tempat sampah. Ya, tapi apa daya? Memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan di depanmu. Yang seharusnya di jam seperti ini mereka bersekolah, malah hanya berjalan-jalan. Mereka yang di jam seperti ini seharusnya menuntut ilmu di gedung besar itu. Namun mengapa
mereka hanya berjalan-jalan seakan mereka tidak memiliki beban. Sakit hati ini, sakit, miris. Tentu saja miris hati ini melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya dibandingkan denganku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa tahu apakah aku bisa makan ataupun minum. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Terkadang ku berpikir, bagaimana tidak sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung, mengumbar janji tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot. Bagaimana mungkin orang-orang penerus bangsa seperti mereka bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku sendiri tidak mungkin bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri ini. Walau hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepada aku, "Nak, sekarang kamu sudah menginjak dunia yang baru. Dunia para remaja. Akan banyak hal yang akan kamu temui. Itu di mana kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak sekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja yang lain. Namun, jika hati dan sifatmu tulus untuk meraih cita-citamu, kamu pasti bisa, Nak." Lalu, aku menjawab seperti ini. Tapi, apakah saya bisa mencapai cita-cita saya? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa mencapai cita-citaku dengan hanya bermodal hati yang tulus? Percayalah, Nak. Meskipun saat ini kamu hanyalah anak seorang pemulung, namun ayah yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang sukses, Nak. Begitu katanya. Ya, begitu kata ayahku. Tapi, akankah cita-citaku bisa tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Kadang aku berpikir, akankah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia? Beradu nasib sendiri yang tak tahu di mana ibuku berada. Tidak! Aku yakin aku bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tak tahu kapan hal itu bisa terjadi.
Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Mereka adalah generasi penerus bangsa juga, bukan hanya kalian. Orang-orang dari golongan tingkat tinggi malah semena-mena mencela kami. Camkan itu baik-baik.